Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifat Enevi Aska. Saya dari Prodi D3 Refraksi Optisi Universitas Vidya Husada Semarang. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah bahasa Indonesia dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu pada umumnya berasal dari bahasa Melayu pada zaman sebelumnya. Lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu itu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antara suku pada pelosok Nusantara. Next, perkembangan bahasa Indonesia sebelum merdeka. Perkembangan dan pertumbuhan bahasa Melayu tampak lebih jelas berbagai peninggalan, misalnya 1. Tulisan yang terdapat pada batu nisan di Minye 7 Aceh pada tahun 1382. Prasasti kedudukan bukti di Palembang pada tahun 683. 3. Prasasti Talong Tuwo di Palembang pada tahun 684. 4. Prasasti Kota Kapur di Bangka Barat pada tahun 686. 5. Prasasti Karang Brehi Bangko Merangi Jambi pada tahun 688. Next, perkembangan bahasa Indonesia sesudah merdeka. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam rapat. Para pemuda berikrar, 1. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bersumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda. Ikrar Sumpah Pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bangsa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928 bahasa Indonesia ini dikokohkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang dari 1945 ini disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam UUD 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Peresmian nama bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunanya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersama dengan mulai berlakunya konstitusi di Timor Leste. Bahasa Indonesia berposisi sebagai bahasa kerja. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau dari abad ke-19. Next, menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia yaitu 1. Bahasa Melayu adalah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. 2. Sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa kasar dan bahasa halus. 3. Suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 4. Bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Bahasa negara berserta fungsinya sebagai bahasa nasional. Tanggal 28 Oktober 1928 pada Hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, dan adat istiadat dan budaya. Adapun penjelasannya. Next, hasil perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta
Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia sebagai alat pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia sebagai berhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintahan. Bahasa Indonesia sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Next, Indonesia yang merupakan suatu hal yang mengembirakan, yaitu dibandingkan dengan bahasa lain, yaitu bahasa Jawa yang menjadi bahasa ibu bagi sekitar setengah penduduk Indonesia. Bahasa Melayu merupakan bahasa yang kurang berarti di Indonesia. Di Indonesia bahasa itu dipakai oleh hanya penduduk Kepulauan Riau, Linggau, dan penduduk pantai-pantai di seberangan Sumatera. Namun justru karena pertimbangan itu juga memilih bahasa Jawa akan selalu dirasakan sebagai pengistimewaan yang berlebihan. Next, mengapa bahasa Melayu lebih diterima daripada bahasa Jawa, tidak hanya secara fenotis dan morfologis, tetapi juga secara lesikal. Tetapi diketahui bahasa Jawa mempunyai beribu-ribu morfem leksikal dan bahkan beberapa yang bersifat gramatikal. Faktor yang paling penting adalah juga kenyataan bahwa bahasa Melayu mempunyai sejarah yang panjang sebagai lingua franca. Next, Ikrar Sumpah Pemuda. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan menjunjung bangsa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda dan baru setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diakui secara yuridis. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18. Sekian, terima kasih presentasi mata kuliah bahasa Indonesia kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.